Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah baik, Alhamdulillah Allah maha baik. Tuhan kita Allah, kita ditakdir baik oleh Allah. Spesial mulia kita dimuliakan Allah, bahagia kita juga yang membahagiakan Allah. Saya sangat menghormati orang baik yakni Bapak Nuruddin SC sama Ibu Mirta Wulandari, yang mana Allah anugerahkan bagian dari kebahagiaannya adalah ditambahnya seorang anak yang mana Allah berikan sebagai tanda kasih sayang yang sempurna, dan semoga anak tersebut ketiga-tiganya menjadi anak yang qurratu a'yun, yang membahagiakan semua orang, terutama pada keluarga besarnya, dan kita semua pada malam hari ini bisa mendapatkan kemanfaatannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini 30 menit ke depan mari kita dengarkan nasihat yang insya Allah agar kita semua merenungkan sembari kita menimang bahwa kita ini adalah orang yang sungguh diberi oleh Allah 3 kenikmatan. Yang pertama adalah nikmat harta. Allah mengasihi kita nikmat tersebut. Yang kedua, nikmat kesehatan. Allah mengasihi nikmat tersebut. Kedua nikmat ini Allah berikan kepada siapa saja. Kalau yang nomor 3, satu nikmat yang tidak diberikan kepada siapa saja adalah nikmat iman. Karena nikmat ini hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Yang tidak dicintai Allah tidak akan mendapatkan nikmat ini. Oleh karenanya, 2 nikmat yang Allah berikan kepada siapapun itu semua diberikan. Tidak harus beriman, tidak harus baik, bahkan tidak harus taat. Orang yang tidak pernah berterima kasih kepada Allah juga dikasih nikmat harta, juga dikasih nikmat kesehatan. Namun nikmat iman itu hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai Allah saja. Malam hari perkara anak yang malam hari ini kita akikahkan, ini merupakan bagian dari nikmat keimanan seseorang. Oleh karenanya anak ini suka-suka Allah, dunia ini suka-suka Allah. Ada orang yang menikahnya lama tidak diberi atau belum dikaruniai anak. Bahkan ada orang yang menikah lama sekali sampai meninggal dunia juga belum dikaruniai anak. Ada seorang yang baru saja menikah tidak perlu waktu lama dari pernikahannya sudah dianugerahkan anak. Dan anak ini merupakan harta bagi kedua orang tuanya. Dan harta bagi Allah adalah suka-suka. Siapa yang usahanya sedikit, terkadang Allah kasih banyak. Ada orang yang usahanya banyak, terkadang kasih sedikit. Dunia ini adalah suka-suka Allah. Namun perkara iman ini merupakan kenikmatan yang mana harus kita syukuri. Kenapa? Karena nikmat iman ini adalah pilihan. Yang dipilih oleh Allah, yang dicintai oleh Allah, dialah mendapatkan kenikmatan itu. Sehingga iman itulah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Semua orang tua akan diuji oleh perkara keluarga atau perkara anak-anaknya. Oleh karenanya malam hari ini saya akan sampaikan satu kenikmatan yang mana kita akan menambah rasa syukurnya setelah kita ditakdir oleh Allah diberi 3-tiganya, yakni sebelum Jumatan ada anak muda, ternyata itu santri saya lama. Saya agak capek-capek mengenali, tapi begitu dia mengenalkan diri sebelum dia mendengarkan khutbah Jumatan belum dikerjakan di luar masjid, bilang sama saya, Pak Ustadz masih ingat nggak? Saya ini santri jenengan.
Begitu dia cerita, Masya Allah, hari ini saya ditakdir ketemu panjenengan Pak Ustaz. Saya habis khotbah, ada 2 khotbah itu, saya akan duduk. Nah, saat saya duduk di antara 2 khotbah itu, kamu berdoa ya, minta anak ya. Karena doanya orang ketika Jumatan pada saat 2 khotbah khotib itu, doanya diijabah. Masya Allah. 7 bulan berikutnya datang ke rumah saya, Pak Ustaz, saya kesini mau mengabarkan peristiwa yang mana kami diajari itu berdoa di tengah-tengah Jumatan. Berarti hari ini saya mitoni Pak, anak saya, alhamdulillah istri saya hamil untuk 7 bulan. Dia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perkara anak itu merupakan ujian bagi kedua orang tuanya, tapi besar sekali pahalanya. Saya ulang, perkara anak itu ujian bagi kedua orang tuanya, tetapi besar sekali pahalanya. Mari kita dengarkan nasihat dari Nabi kita untuk putrinya yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hadis ini dari Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah, di mana Nabi kita melihat putrinya sedang menggiling gandum. Saat menggiling gandum, putrinya menitiskan air mata. Kemudian ayah-ayahnya bertanya, "Dosa ayu anakku, kenapa kamu menangis?" Lalu Ibu Fatimah berkata, "Wahai ayahku, amat senang diriku bila mana itu suamiku Ali bin Abi Thalib." Kata kepada putrinya, "Dosa ayu, sungguh bagimu Allah lebih menyukaimu." Kita simak Nabi kita saat menggendong anak kecil. Ketika Ummu Fadl menggendong anak kecil, lalu Nabi kita berkata, "Wahai Ummu Fadl, sini anakmu aku gendong." Akhirnya Nabi kita menggendong anak kecil. Begitu digendong, kencing. Anak itu kencing. Dan saat kencing itulah Ummu Fadl mengambil anaknya dengan kasar sampai Nabi kita terhentak. "Ummu Fadl, kenapa kamu kasar seperti itu kepada anakmu?" Lalu Ummu Fadl berkata, "Wahai Rasul, aku khawatir jubahmu kena najis daripada kencing anakku." Lalu apa yang dilakukan Nabi kita? Ummu Fadl, lihatlah, Nabi kita mengambil air, kemudian air itu dikucukin, bahasa Jawa ini apa? Bahasa Indonesia ini? Disiram, ya Pak, dikucukin air, boleh bahasa Indonesia ini kok aneh. Disiram, benar, disiram ya? Disiramkan ke jubahnya yang terkena najis tadi, yang terkena najis tadi. Lalu berjatuhan itu najisnya kena air tadi. Lalu Nabi kita berkata, "Oh Fadl, lihatlah, najisnya sudah pada jatuh. Sekarang aku mau bertanya kepadamu, bagaimana cara menghilangkan kasarmu? Cara menghilangkan kasarmu terhadap diri anak itu, caranya bagaimana?" Masya Allah, Bapak Ibu, ketika anak kita masih kecil, masih seusia bayi yang baru lahir tadi, Anjani Kafi, Mikail Anjani Kafi, ini nama yang sangat bagus yang dicerahkan Pak Lurah. Subhanallah, tadi saya di luar sana tanya, "Pak Lurah, nama anak jenengan ini 3 orang dijadikan 1 dan namanya bagus ini, artinya apa?" Aku tekon, ternyata Pak Lurah memiliki filosofi yang luar biasa. "Pak Ustaz, Mikael adalah pembagi rezeki. Saya ingin anakku banyak rezeki." Kemudian Anjani itu adalah ibu dari Anoman. "Aku kepingin anakku itu memiliki keteguhan, dan anakku itu juga ingin agar anakku senantiasa dalam berpendirian itu teguh
kemudian rezekinya berkecukupan dari kata akafi tadi, maka saya membubuhkan doa dalam diri anakku. Masya Allah, Pak Lurah, jenengan seorang ayah yang baik, karena tidak semua ayah sempat memberi nama kepada anaknya. Jangankan memberi nama, ibunya saja belum sempat menggendongnya, tapi sudah dihanyuskan ke sungai. Belum lama saya menemui seorang bayi yang timbul tenggelam di sungai. Habis sholat subuh, saya mau pulang ke rumah. Di depan samping rumah saya ada sungai Pinomo, lalu timbul tenggelam. Kayaknya saya nggak percaya kalau itu bayi, tapi bakul nasi sebelah itu rumah saya itu berkata, Pak Mahmudi, kok kayak bayi itu? Lalu saya masuk ke sungai. Masya Allah, bayi, Masya Allah, bayi, tolong baru bakulnya nasi itu. Tak mintai tolong ini ada bayinya harus tak jalan ini. Itu ari-ari Mbak, nyangkut di karamba. Ari-arinya belum dipotong, nyangkut di karamba. Masya Allah, baru bilang, wah takut mulai diberi ini. Orang diberi dan aku wis diberi jangan ayo cukupnya kayak hari-hari ini. Hari-hari tadi yang masih nyambung itu belum dipotong, nyangkut itu diambil, ditaruhkan di badan saya bersama anak yang baru saya ambil itu. Masya Allah, saya diam merenungkan perkara ini. Saya habis pengajian, ada seorang ibu yang konsultasi. Biasa saya kalau pengajian tidak langsung pulang kalau masih ada waktu. Kalau ini nanti saya mau langsung pulang karena ini sudah malam. Halaman saya jauh sekali. Nanti saya sampai rumah bisa kemalaman banget. Maka saya nanti begitu selesai langsung pulang. Ini sudah 30 menit hampir. Jadi tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya akan menyelesaikan kisah baik ini, perkara anak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk menambah lagi, dan lagi hingga tidak ada lagi untuk tidak bersyukur. Kenapa? Karena kita berlipat yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat peristiwanya. Begitu saya selesai pengajian di Jalan Wonosari, ada orang yang mendekat lalu bilang, Pak Ustaz, bolehkah saya konsultasi sedikit aja sebentar aja tentang apa Ibu? Tentang anakku. Bagaimana anakku Ibu? Itulah yang mau saya tanyakan. Apakah saya berdosa Pak? Dan kenapa emang? Apakah saya berdosa ya Pak? Dan kenapa emang? Lalu dia menitiskan air mata. Urung cerita wis nangis. Aku yo meneng wae melu bimpluk karena nek aku memakai wong putri nangis biasanya kantor nangis. Aku akhirnya bimpluk meneng wae terus dia cerita panjang lebar. Intinya karena ini pengajiannya tak padatkan. Intinya saya bertengkar dengan putri saya. Bertengkar kenapa? Bertengkar karena anak itu dari bayi saya rawat sendiri karena suamiku meninggal. Saya besarkan dan saya sekolahkan. Saya menyekolahkan anak itu di sekolahan yang basisnya agama karena saya kepengen anakku jadi muslimah yang baik. SMP, SMA hingga kuliah. Selesai dia bekerja, lalu pulang dia berkata, Ma, aku mau menikah. Ada yang mau melamar itu. Singkat cerita, ternyata suaminya mau mengajak diri anak itu keluar dari agamanya. Itulah pertengkaran dimulai. Akhirnya kami bertengkar hebat karena saya sebagai ibu mempertahankan agar akidahnya bisa tetap istiqomah menjadi muslim yang baik, menjadi muslimah yang baik. Di situ kami bertengkar. Akhirnya anakku berkata, baik ibu, aku akan pergi dari rumah ini dan ibu nggak usah mencariku.
Lama datang lagi, saya nggak tega, Pak Ustaz. Akhirnya saya nikahkan dengan suaminya pilihannya, dan dia ikut agama suaminya. Saya malam itu menjadi orang yang sangat bersalah karena aku tidak mampu menjaga anakku dari orang muslim yang baik. Apakah saya dosa ya Pak? Dosa benar. Dosa benar Pak. Aku mendengar ya Pak. Mergo aku yo ora iso jawab. Pertanyaannya angel banget. Apa itu? Nek casak ini yo ngene. Mergo umure sesak ini. Coba kok nek melu-melu gitu. Ibu-ibu yang baik, yang dirawati Allah, bapak-bapak yang baik, Pak Nurdin yang baik, Ibu Nurdin yang baik. Alhamdulillah, hari ini panjenengan benar-benar baik karena kami berkumpul bukan karena undangan jenengan, bukan, tapi kebaikan jenengan dibalas oleh Allah karena untuk bisa datang ke sini ini jelas atas izin Allah. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya berkata pada ibu ini tadi, saya bilang, Bu, Ibu menurut mata saya hari ini di sini dengan orang yang sangat baik, sebagai ibu yang sangat baik, karena tidak semua ibu sempat melihat anak yang dilahirkannya. Tidak semua ibu sempat memberi nama anak yang dilahirkannya. Ini besok calon presiden Republik Indonesia. Akhirnya orang kekomin orang kok semua yang ini lah. Jadi jika saya memiliki awal ini nyongko besoknya mau jadi apa kita belum tahu. Tapi paling tidak selaku orang tua harus mendoakan kebaikan untuk anaknya. Jangan berkata kasar, karena Nabi kita melarang kepada anak umur segini bersikap kasar. Fadil saja tadi ditanya, bagaimana kamu akan menghilangkan kasar daripada dirimu terhadap anakmu itu? Masya Allah, Bapak Ibu, malam hari ini nanti saya akan sampaikan 4 hal yang kita menghindari atau memikirkannya, atau paling tidak bisa menguranginya. Ya, kita oleh Nabi kita diajarkan jangan membuat kekerasan terhadap anak kita yang nol lahir sampai balik. Itu yang pertama, kekerasan fisik itu tidak diperhitungkan. Yang kedua, kekerasan verbal adalah kata-kata kasar. Ya. Yang ketiga itu adalah kekerasan non verbal, muka yang tidak menyenangkan. Makanya saya sama anak ini bukan saya kan menyenangkan, jadi orang lebih coba aku melayu saya kan. Jadi wajah kita itu tidak boleh melukai anak kita, meskipun menelan, meskipun ya dengan sikap wajah gitu ya. Karena ini juga termasuk kekerasan ya. Bapak Ibu atau dicoba mau nak cari nyerah aku tak ini mungkin kita teruskan Bapak Ibu. Yang keempat adalah kekerasan sosial, yakni membandingkan anak kita dengan anak orang lain atau menakut-nakuti dengan sesuatu yang sebenarnya tidak mungkin. Misalnya anak kita ditakut-takuti karena asbab orang gelemanan, didulang angel, terus mulai orang baik, ono cecak sak klopo. Kira-kira ada enggak cecak di desa klopo? Kan ora ono. Nah, itu kekerasan sosial. Misalnya anak kita mau dimandikan lari-lari, terus woi, ono polisi, woi mau ditembak, ya. Padahal polisinya orang nembak. Itu juga kekerasan sosial. Karena aku pernah melihat sendiri ada seorang ibu mulai Bali. Anak ini lagi tetap lari-lari, malah maju, Bali. Ya, yang boleh,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak yang disuruh pulang sama ibunya itu tadi, jangankan balik, malah apa? Malah gini gila. Akhirnya mbokne emosi, ya kan? Mengambil apa? Mengambil tas yang mestinya untuk sekolah, karena itu baru TK. Itu tas dilemparkan, lemparnya keras. Lu mau sisa. Nah, aku bilang lu mau, tapi dia kata-katanya kasar, kekerasan verbal. Lu mau sisa, wah, tipe dengan anak ini. Kalau anak ini malah ditendang yuk, ini. Mbokne orang jadi karepe, pelambi sing arep tinggo salin, dicepel-cepel, doyan. Sayangi sing gendong adine bocah kuwi isih netek. Anake sing digendong mau sing netek kuwi dibungke. Kene kok, aku tak ngoyak kakakmu. Waktu kuwi aku ngetokke handphone, tak syuting, mergo kejadiannya apik banget kok. Peristiwanya apik banget. Para melayu ngoyak anake. Lali nutup nenek ini. Aku kameranya terus tak doke. Tak syuting sikile kok. Tekan rumah tak ceritain istriku. Ya kayak gini kok jadi disimpen toh ya. Lalu begitu dibuang, seret, dihapus. Lalu saya bilang, Ma, carikan hadis tentang perkara ibu yang mendidik anak sejak bayi, ada enggak? Ketemulah hadis yang tadi kita bacakan dari Abu Hurairah. Bahkan hadisnya itu saya tulis di buku ini. Jadi saya itu membawa buku, karena ini tulisan saya dan ini juga buku saya. Saya tulis di buku ini, Bapak Ibu. Satu saat saya dengan ketemu, ini bukunya. Tak tulis di buku ini. Jadi di buku yang judulnya lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Tak tulis di sini. Masya Allah, ternyata ada ya. Memandikan anak saja, pahalanya kayak memberi makan 1000 orang yang lapar. Memandikan anak, menyisiri rambutnya, menggantikannya baju, itu saja dapat pahala. Memberi pakaian 1000 orang tak berbaju, betapa besar pahala terhadap diri ibu yang merawat dan menjaga anaknya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika ibu itu bertanya bagaimana aku berdosa, saya tidak mengatakan berdosa atau tidak, tapi saya bercerita, ibu jenengan ibu yang baik. Tidak semua ibu sempat melahirkan anaknya lalu memberinya nama. Melahirkannya iya, tapi belum sempat memberi nama karena ada yang menghanyutkan anaknya. Faktanya aku nemu anak. Kemudian saya bilang, tidak semua ibu itu bisa mendidik dan merawat anaknya. Belum sempat dididik sudah dilahirkan di sungai tadi. Ibu hebat sekali. Jenengan sudah memberi nama yang baik, kemudian merawat dengan baik, memberi pendidikan dengan baik, dan lebih-lebih wahai ibu, di mata saya jenengan adalah ibu yang sangat baik. Karena tidak semua orang sempat menikahkan anaknya, dan panjenengan ternyata meskipun dengan hati yang terluka banget, jenengan berusaha keras untuk bisa menikahkan putri panjenengan. Di mata saya jenengan ibu yang sebaik-baiknya ibu, karena jenengan telah merawat, didik, dan sampai menikahkan anaknya. Setelah jenengan menikahkan, itu tugas jenengan sudah selesai, sudah diambil alih suaminya, itu tanggungan suaminya. Jenengan sudah tidak perlu memikirkan lagi. Dan itu jenengan benar-benar bagi saya adalah jenengan ibu yang sangat baik, menjaganya dengan baik. Setelah jenengan menikahkan, itu pilihan dirinya. Dia mau tinggal di mana pun terserah dia. Iya Pak, dia katanya mau pergi ikut suami berlayar. Saya hanya dikasih alamat, lalu anak saya berkata, jangan cari aku, dan gak perlu dengan mencari aku. Tapi Pak, aku ibu Pak, dia jalan dagingku. Saat aku rindu,
Aku yang bisa menahannya. Bagaimana Nabi Yakub menangis untuk Nabi Yunus putranya yang 30 tahun meninggalkannya, sampai air matanya menutup korneanya sehingga Nabi Yakub buta. Kenapa? Karena diuji oleh anaknya. Masya Allah, Bu, dengan itu ibu yang beruntung karena sempat menikahkan putri panjenengan. Setelah itu serahkan dia kepada suaminya, mau hidup di mana saja terserah. Tapi Pak, saya waktu itu menahan tidak mampu. Aku bergegas mencari tahu alamat anakku, ternyata di Bedugul. Bedugul itu di Bali, Pak. Saya nyebrang naik kapal dari Banyuwangi, saya masuk ke Gilimanuk, kemudian saya cari, ternyata Bedugul itu jauh, Pak. Kemudian saya setelah sampai di sana, saya tahu persis pasukan alamatnya. Ada rumah lantai 2, Pak. Saya nggak harap-harap cemas, benar atau tidak alamat ini. Aku ambil yang benar-benar 2 di depan pintu, menggongongkan saya kayak mau lari, tapi saya menahan untuk tidak takut. Sesungguhnya saya takut, Pak, tapi saya menahan karena saya ingin ketemu anakku. Benar juga, dari balkon atas, dari kejauhan, anakku berkata, aku sudah bilang gak perlu dicari ngopo bude ini. Masya Allah, ngono kuwi Pak, sekon dhuwur balkon, aku wis ngomong gak usah nyari ngopo bude ini. Pak, aku Bali, Pak. Kerdus yang dulu dia kasihkan ke aku di bawah lantai apa itu, Mister Amben jenisnya longan. Mister Amben ini longan, bener ya yuk. Maaf ya, aku membelakangi jenengan, maaf ya. Apa aku digini-gini kok? Jadi ben orang membelakangi. Wah, Masya Allah, tapi kok aku tuh begini ya. Bapak Ibu, ini malam hari ini spesial dan luar biasa. Mari kita bersama-sama tepuk tangan yang mulia, tepuk tangan yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia. Tepuk satu. Ben melek karepku ya. Kita teruskan Bapak Ibu. Akhirnya aku pulang, mengambil uang, mengambil kardus yang saya tidak tahu apa isinya. Namun setelah saya buka, saya ingat kalimatnya. Itu kardus di bawah meja dia naruhnya, tak pindah ke bawah ember alias longan amben. Saya taruh di situ. Ternyata itu uang yang dimaksud. Dan dia berkata, itu sebagai tebusan dia dengan merawat aku dari bayi. Itu untuk dia dengan. Begitu saya dari Bali, uang itu langsung saya buka, benar-benar isinya uang penuh. Dan hingga sekarang uangnya tidak saya apa-apakan, masih ada di lengan saya itu. Saya tidak tahu uang itu mau saya kemana, karena saya tidak memerlukan uang itu. Yang saya perlukan adalah kebaikan anakku untuk kembali baik kepadaku. Aku mau pulang ke Jawa Barat saja, Pak, setelah ini, karena saya di Jogja itu saya mau pulang ke Jawa Barat. Kemana kok Jawa Barat? Iya, karena bapakku masih hidup di sana sendirian dalam keadaan sakit. Sudah, Pak, aku mau aku makpernya makrili. Kenapa? Saya tidak mengira kalau beliau ini masih punya orang tua. Lalu saya berkata dengan tangan yang saya beginikan, Ibu, jenengan nanti bersama ayah jenengan berdoalah kepada Allah agar putri jenengan diberi hidayah oleh Allah, karena ibu yang baik senantiasa mendoakan anaknya meskipun dalam keadaan hati yang terluka. Masya Allah, aku pernah Pak melukis, mau diambil nanti habis asar, ternyata anakku yang usianya segini itu di depan jojongan rumah. Waktu itu saya kontrak rumah,
habis Jumatan saya pulang, anakku yang umurnya 3 tahun itu berkata, aduh, bagus mainnya, lalu aku bapaknya penasaran, tak gendong, ini saya ambil itu, kok tangannya ngacungi nembut lukisan di mana saya takut, saya berdetak, jangan-jangan itu lukisan diorek-orek anakku. Masya Allah, kebulannya tenan Bapak Ibu, lukisan sing arep dijupuk asar itu apa yang terjadi? Sudah penuh dengan cat baru yang diorek-orek sama anakku. Anakku tak gendong itu saya tekan banget karena aku emosi alias marah. Saat marah itu aku berkata astagfirullahaladzim, spontan aku menekan anakku, tapi lisanku berkata astagfirullahaladzim. Istriku, ibunya anak itu keluar. Wah, melihat lukisan judul orang itu, Allah Akbar. Anakku itu tadi langsung tak uncalnya, bahasa Indonesia kok ya, uncalnya langsung tak lempar. Nyoi calon guru, aku bilang gitu. Nyoi calon guru, aku bilang gitu. Lalu anak itu digendong sama ibunya keluar. Lukisan itu tak brungin bahasa Indonesia nih. Hah? Terus tak brungin loh ya, Pak. Tak semprot nganggo banyu. Karena cat yang baru ditaburkan anak saya supaya hilang. Bocah sing digendong mbok niki teko meneh. Pembune ngarepe aku nyemprot lukisan ngomong ini. Apik to. Ngene ya. Kira-kira apa? Tambahkan emosi saya bertambah Pak. Lalu saya semproti, malah anakku ini dari banyu ini agak semprot sisa malah guling-guling guys. Masya Allah, wes kalau siswa tak boleh, antiku wes lorong banget. Wes lewat dari mbok mulai lukisan wes tak anggap gagal, rusak tak sendiri. Aku nyeket anyar ning sebelah ini. Asal singaran di lukisan teko. Pak Paroji sudah jadi tahu lukisanku, mergo dalane ndrodok ini dhuwur. Kene Mas, duduk dulu Mas, sini, silakan duduk. Begitu dulu, aku langsung ngomong ini. Lukisan jenengan lebih tak seket Mas, tulung rampung. Tapi kota dengan Pak, janjinya 1 bulan. 1 bulan, iya Mas, tapi belum selesai. Gimana ya Pak? Monggo Mas, pinara tunjuk ini. Kayak duduk ini nyalang lukisan ngomong ini yuk nah ini lukisan yang sopo Pak kok apik banget ning atiku ya aku lukisan remuk ya kan masa Pak sepertinya aku ini aja karena ini bagus banget aku nyamuk ekspresinya ini kaya orang kesuwi loh Pak goresan ini kaya mau marah ya Pak. Aku malah terharu ya nonton lukisan ini Pak. Aku ya langsung ngomong, aku ya lukisan terhadap yuk Mas. Orang Pak kayak gitu dicukup tak cukup. Aku kan nembe nesu ya jawab ya sakarku. Aku larang, aku ngomong larangnya piro Pak. Ayo 3 kali lipatnya pesenanmu. Wes aku Pak aku iki bae. Salaman karo aku baru aku teringat. Ternyata istighfar itu sebagai doa yang sekaligus memberi tambahan rezeki. Tahulah ya, orang yang senantiasa beristighfar itu akan mendapatkan tambahan rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Aku jadi teringat ada ulama yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal itu yang pergi keluar dari Irak dia hanya perkara istighfarnya tukang roti karena bertahun-tahun dia jualan roti dan dia selalu banyak istighfarnya sampai Imam Ahmad bin Hanbal itu
bisa datang asbab istighfarnya orang Babul Roti ini. Itu ceritanya panjang sekali dengan googling mawon Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ceritanya yang hubungannya dengan istighfar. Bapak Ibu, malam hari ini saya sampaikan ini karena anak kita yang usianya segini, jangankan usia segini Pak, sampai dia dewasa Pak, masih tetap mengunci kita semua. Maka sering-seringlah kita beristighfar. Dan ketika saya itu mengalami sendiri, yang saya tidak memikir terlintas mau kejadian seperti ini, ternyata anak itu memberi ruang, atau istighfar itu memberi ruang keselamatan. Karena ketika anak itu saya tekan dengan kalimat astagfirullah, kalau saya saja saat itu saya tekan lagi, bisa mati anak itu. Tapi ternyata istighfar itu memberi ruang keselamatan. Tidak hanya ruang keselamatan, orang-orang yang ada di dalam kubur menginginkan kembali lagi karena kalimat istighfar. Nah, dengan ngaji buka Quran wonten Quran surat As-Sajdah ayatnya 12. Maka orang-orang yang sudah ada di dalam kubur menginginkan kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk kalimat yang hubungannya dengan keimanan. Oleh karenanya, wahai ibu, wahai bapak, malam hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dan kita hari ini semuanya besarkan anak-anak kita dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bimbing keimanan mereka agar mereka teguh dalam beribadah untuk meyakini Allah sebagai Tuhannya. Itu memang orang tuanya yang menekankan. Masya Allah, saya tidak menyangka 25 tahun setelah anak ini dewasa, maksudnya anak kita yang dewasa, saya tidak menduga kalau doa ketika saya lemparkan di calon guru, ternyata benar-benar anak itu juga menjadi guru. Dan dia sekarang menjadi guru SD di Pakualaman. Masya Allah, wahai ibu, bapak-bapak, mari kita renungkan betapa Allah akan memberi ujian berat terhadap anak-anak kita, tapi juga Allah akan membalas dengan pahala yang besar. Maka bersabar kita ketika mendidik anak-anak kita. Maka anak-anak yang seusia ini, biarkan mereka mengambil hak umurnya untuk bersikap yang demikian. Mau turun, mau lari, itu hak dia. Oleh karenanya kita yang mengasuh dan merawat dan menjaga, perbanyaklah doa untuk anak-anak itu. Mudah-mudahan acara Walimatul Aqiqah ini kita semuanya akan mendapatkan karunia tambahan pengetahuan dan keluarga besar kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tawfiq bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi fir warham anta khairur rahimin. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Ya Allah, rahmati kami semuanya terhadap anak yang baru saja dilahirkan, atas kebaikan namanya, jadikan dia anak yang baik, soleh dan soleha. Muliakanlah dia ya Allah, angkat derajatnya ya Allah, dan pahamkan anak tersebut dengan agamamu ya Allah. Mudahkan dia ya Allah memahami Al-Quranmu ya Allah, berikan mudah mereka untuk mentafsirkannya ya Allah. Jadikan anak ini aset bagi bangsanya, kemuliaan bagi kedua orang tuanya, qurratu a'yun bagi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati sayyidil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan terakhir, jangan bosan mendoakan anak-anak kita sejak mereka bayi sampai mereka dewasa dan sampai mereka bisa berumah tangga. Kita tetap anak bagi kedua orang tua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.